Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menindak 27 perusahaan yang menjual pupuk di bawah standar komposisi pupuk yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Akibat penjualan tersebut, Amran menyebut total potensi kerugian petani diperkirakan mencapai 3,23 triliun rupiah. Dalam konferensi persnya di kantor Kementerian Pertanian di Jakarta, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menindak 27 perusahaan yang menjual pupuk di bawah standar komposisi pupuk yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Akibat penjualan tersebut, Amran menyebut total potensi kerugian petani diperkirakan mencapai 3,23 triliun. Mentan juga menyebutkan bahwa akibat tindakan perusahaan-perusahaan tersebut, potensi kerugian negara mencapai kurang lebih 316 miliar. Namun Amran menitik beratkan bahwa petani yang paling dirugikan dalam kasus tersebut. Sebanyak 4 perusahaan yang memproduksi pupuk NPK terkategori palsu dan 23 perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. 4 perusahaan yang telah terbukti menjual pupuk palsu tersebut langsung di blacklist. Hukuman lebih lanjut Kementan akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang. Sebagai tindak lanjut di internal Kementan, Amran juga menonaktifkan 11 pegawai yang terdiri dari pejabat eselon 2, pejabat eselon 3, dan sejumlah staf yang terlibat. Hari ini kami umumkan ada 4 perusahaan pengadaan pupuk yang tidak memenuhi syarat dan 4 itu kami blacklist. Kemudian kami akan kirim berkasnya ke penegak hukum karena itu bukan pupuk yang dikirim. Kandungan NPK-nya itu hanya 0, dari standar 15%. Nah, kami blacklist, sekali lagi kami kirim ke penegak berkasnya. Yang kedua, ada 23 perusahaan yang tidak sesuai standar, kurang dari spek yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Itu juga kami akan proses di Irjen. Kalau memang terbukti bersalah, juga kami kirim ke penegak hukum. Potensi kerugian yang akan ditimbulkan kurang lebih 300 miliar. 300, kalau tidak salah 316 miliar. Nah, kami akan Irjen nanti kami minta memanggil semua perusahaan-perusahaan yang bersangkutan yang kurang kualitasnya, kurang dari standar, itu merugikan petani kita, potensi kerugian 3,2 triliun. Sehingga kami mengambil langkah-langkah tegas karena ini sangat merugikan petani kita yang menerima pupuk. Dari Jakarta, Julius Warta dan Ketut Sumadiasa melaporkan.